Halo my guys, kembali lagi ya bersama Ogi Channel 091 tentunya. Oke, kita masih wisata lanjutan ya di Ambarawa karena kita masih mengobok-ngobok Ambarawa dan sekitarnya Ambarawa, Bawen, Salatiga kita obok-obok ya. Kita liputan dan sekarang backgroundnya sangat bagus sekali pemirsa, lihat di belakang ada gunung kelihatan ya. Tadi kebetulan kita perjalanan ke sini tuh hujan, tapi alhamdulillah ya ini dikasih terang. Sekarang kita bisa liputan. Saat ini saya berada di Kampung Rawa, Ambarawa, yaitu belakangnya dari tadi kita liputan tuh Bukit Cinta ya. Nah ini belakang dari Bukit Cinta. Bukit Cinta tuh ada di sana. Sekarang kita di Kampung Rawa. Oke, seperti apa Kampung Rawa? Mari kita telusur ke dalam. Oh, ini ada HTM pemirsa. Biar tahu. Jadi untuk harga tiket masuk sendiri di mana? Kampung Rawa ini dari perorangan ya. Untuk weekday hari biasa itu 2.000. Terus untuk weekend kayak sekarang ini weekend ya, weekend 3.000. Terus untuk roda 2 2.000, weekend 4.000. Roda 4 10.000. Terus untuk weekendnya 15.000. Dan untuk minibus ya, minibus itu yang bis kecil ya, yang roda 4 itu weekday-nya 15.000, weekend-nya 20.000. Minibus yang roda 6 weekday-nya 20.000, weekend-nya 25.000. Bus 40.000 sama ya, weekend juga 40.000. Ya kalau buat sobat traveler ya, kalau mau wisata minim budget ya bisa lah ya saya referensikan ke Kampung Rawa ini karena tahu sendiri ya, murah meriah banget. Oke, oh ini masnya, terima kasih masnya. Terima kasih dulu mas. Oke pemirsa, biar tahu ya seperti apa isinya Kampung Rawa itu sendiri, mari kita telusur ke dalam, kita obok-obok ya Kampung Rawa ya, biar tahu ya pemirsa. Jadi piknik itu nggak asal piknik, wisata itu nggak asal wisata. Jadi kalian juga harus tahu wisata mana yang bakal dituju, destinasi apa. Terus misalnya pingin lari ke wisata alam atau wisata religi atau wisata sejarah, ya itu harus kalian tentukan. Ya untuk sobat wisata ya, sobat traveler Nusantara, jangan ke channel lain. Pokoknya kalau mau nyari informasi tentang piknik ya, tentang wisata-wisata, langsung aja searching di Ogi Channel 091 tentunya. Di situ bakal banyak referensi tempat wisata di Indonesia ya. Di Indonesia. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan saya juga akan merambah ke luar negeri, tapi berhubung ini masih pandemi jadi ya terpaksa di Indonesia dulu. Oke. Jadi biar tahu seperti apa Kampung Rawa ini sendiri, kita kayaknya kurang afdol ya kalau saya jalan sendirian nanti menjelaskan sesuatu tentang Kampung Rawa salah ya tau. Wah, pemirsa nanti pasti komplain, "Lu Kampung Rawa kok nggak sesuai yang dijelaskan sama Mas Ogi lah," gitu. Oke, sudah ada Ibu siapa ini? Yuri. Ibu kayaknya kalau ibu ketuaan ya, Mbak aja deh, masih muda. Oke Mbak Yuri, Ya. Maaf ini saya Ogi dari Semarang, mau mengadakan liputan di Kampung Rawa. Mengganggu waktunya sebentar, berkenan Oke, enggak untuk masalah. kita dampingi, nanti saya dampingi di mana menjelaskan tentang Kampung Rawa. Jadi pemirsa juga nggak salah tafsir nanti ya, nggak salah salah persepsi tentang Kampung Rawa sendiri. Ya, bisa bisa, dimulai dari mana ini? Nanti kita mulai dari rumah makan Lesan Pemancingan saja. Berarti dimulai dari rumah makan. Nanti bisa jalan dari rumah makan Oke, dulu, monggo. nanti bisa Kita jalan lewat ke mana, sana. Bu Yuri? Lewat sini monggo Pak Antal. Terima kasih Bu Yuri sebelumnya sudah mau mendampingi saya untuk liputan. Jadi saya takut salah omong nanti kalau Kampung Rawa itu apa nggak sesuai sama yang di pemikiran pemirsa. Wah berat itu ya kan. Ya. Nah, kalau ada Mbak Yuri kan enak, jadi Ya. bisa diarahkan ini. Betul. Sebenarnya ini kan ada juga rest center. Ini pusat oleh-oleh yang ada di Kampung Rawa. Cuman hari ini pas kebetulan lagi libur karena Loh, kenapa? yang bersangkutan lagi ada keperluan yang sangat Wah penting. sangat disayangkan ya. Padahal ini weekend tapi malah tutup ya. Tadi soalnya ya mendadak gitu, otomatis mau tidak mau memang harus ditutup. Oh ditutup. Ya, tapi besok insya Allah sudah buka lagi. Biasanya dibuka tiap hari. Oke. Terus di sini juga ada UMKM. Jadi ini para warga sekitar ya yang Warga, berjualan. ya warga sekitar Kampung Rawa dari daerah Bejalen, Tambak Sari, Tambak Boyo. Mereka menjual hasil
dari warga-warga setempat, kayak ada ikan seperti itu. Oh, mereka yang mengolah. Ya, Oke. langsung dijual gitu. Ini ada beberapa, sampai di sana sekitar ada 21. 21 Iya. total outlet ya? Iya, betul. Food court ya? Ya, Oke. selain crash center ada UMKM sebanyak 21. 21 kios lah ya. Kios Nah, itu. jadi untuk pemirsa, sobat traveler ya, se-Nusantara, kalau misalnya mau jalan-jalan, mau piknik ke Kampung Rawa ini nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lapar atau haus, karena di Kampung Rawa sendiri sudah banyak ya ini outlet-outlet food court yang disediakan. Juga tadi di belakang sudah ada pusat oleh-oleh yang dijelaskan sama Mbak Yuri, tapi berhubung dia lagi ada keperluan makanya tutup untuk sementara waktu. Tapi besok buka ya Mbak Yuri? Buka. Besok sudah buka. Dibuka Jadi setiap hari. dibuka setiap hari. Pokoknya kalau Kampung Rawa buka pasti itu buka ya Mbak Ya, Yuri. betul, Oke, betul. dan Kampung Rawa sendiri ini apa namanya? Bukanya jam berapa? Kita buka jam 8 pagi, Mm-mm. tutup jam 8 malam. Oke. Sementara seperti itu. Catat pemirsa, buka jam 8 pagi, tutup jam 8 malam. 8 malam. Ya, Oke. ini lesehan pemancingan salah satu dari rumah makan yang ada di Resto Aku. Ya, monggo silakan masuk biar tahu. Ah. Tapi di bawah satu manajemen juga. Oh, masih di bawah naungan Kampung Rawa sendiri. Oke, ya, oke. seperti ini rumah makan lesehan pemancingan. Oke, Mbak Yuri, monggo tadi ini gimana tadi soal pemancingan ya? Ya, ini di sini rumah makan lesehan pemancingan itu memang di depan gazebo sengaja dikasih kolam ikan. Oh, Jadi iya. bagi tamu-tamu yang suka memancing, mereka bisa Langsung mancing ya di ke spot sini. Ya. Oke pemirsa, ternyata bapaknya tadi gak jadi strike, sekarang strike. Berarti kita membawa keberuntungan ya. Liputan di sini tadi gak jadi strike loh. Bila di situ Mas, sekarang bapaknya strike. Oke, Ya. keren. Dari mana ini Pak? Semarang. Oh sama ternyata, sama-sama sedaerah sama saya, Semarang juga. Hobi mancing ya Pak? Iya. Sama Pak, saya juga mancing mania Pak. Tapi berhubung ini saya lagi liputan, jadi ya liputan dulu. Oke Mbak Yuri, lanjut Ya. kemana lagi kita selain di sini? Selain di sini kita bisa melihat di sana ada Resto Terapung. Oke. Itu juga rumah makan yang ada di Kampung Rawa. Jadi ikon dari Kampung Rawa sendiri Resto Apung. Resto itu. Apung itu ya? Iya betul. Jadi restonya terapung di atas air. Di sana ada beberapa gazebo, ada dining resto, sama tempat untuk meeting. Oh, oke. Berarti pemirsa, kalau misalnya pingin piknik ya atau wisata Iya. ke Kampung Rawa, itu bisa juga buat ibu-ibu kalau mau arisan bisa reserve Betul. tempat di sini. Bisa. Terus apa lagi selain arisan, Mbak Yuri? Dari komunitas-komunitas juga Komunitas kita ya, menyediakan oke. tempat, Dari klub-klub ya atau komunitas. Betul. Terus apa lagi? Meteng ya, meteng. Meteng ya, Nah. ruang meteng kapasitas mulai dari 30 orang sampai dengan 250 orang. Oke pemirsa, cukup terjangkau ya. Apa kapasitasnya ya? Jadi 30 orang sampai 250 orang ya Mbak Yuri? Betul, Oke, ya. jadi memang disediakan tempat yang sangat luas ya di sini ya? Iya. Dan asiknya kalau makan di Resto Terapung, Hah? itu nanti untuk tempat makannya kan bisa goyang-goyang gitu Oke, ya. kayak kita naik kapal ya, betul. Betul sekali. Dan untuk masuk ke Resto Apung, kita nanti ada fasilitas getek. Jadi nyebrangnya pakai getek seperti itu. Kita ke sana atau gimana? Monggo, ke sana lewat sebelah sini. Nggak lihat sini aja, sensasinya lagi dapat. Oke, enggak apa-apa. Tapi penuh ada ini enggak Nggak apa-apa. Kita bisa berinteraksi malah ke pengunjung. Ya, itu juga ada beberapa permainan karena ini situasinya hujan, jadi yang tempat terbuka mereka banyak yang libur. Ya, Bentar, Pak. Ini kita gabung ya Pak ya? ya, Gabung, Pak Yuri? ya. Keren sekali ya ternyata Kampung Rawa ini ya. Kita berasa naik kapal loh guys, padahal ini kita cuma nyebrang loh. Keren. Mas boleh disitu tuh ikonnya di tulisan Kampung Rawa Mas. Iya. Fasilitas menuju ke Resto Apung. Oh ini ya kita Iya. ya. Jadi untuk pemirsa yang malas jalan kaki kayak saya, tadi Mbak Yuri ngajak ke sana. Sebetulnya itu lewat jalan setapak, lalu saya malas. Jadi lebih baik kita naik kapal Lampung ya Mbak Yuri. Ya, ini getek namanya. Oh getek, iya Ya. getek. Jadi Ya, lebih getek, Pak. lebih dapat sensasinya, bukan begitu Mbak Yuri? Iya, Kalau gini kan betul. enak, tadi cuma dilihatin toh di video, kita nggak merasakan kan nggak tahu kayak gimana. Ternyata enak loh kayak naik perahu loh serius. Iya. Kalau mau naik perahu sendiri nanti ada. Oh ada ternyata. Ada di dermaga. Oke, nanti kita ke sana ya Mbak Yuri. Boleh.
Ini kita mau mengeksplor resto dulu. Resto apung. Resto apung. Iya. Oke pemirsa, kita sudah sampai ya setelah penyeberangan dari Ketapang Gilimanuk. Boleh Ketapang Gilimanuk enggak bercanda. Oke. Wah. Matur suwun Bapak Kasih Mas. Wah ini cuaca kurang bersahabat lagi guys. Ternyata hujan lagi ya Allah, paringnya terang ya Allah. Ya ini dari mana Mbak Yuri? Mau Ya. dijelaskan? Ya, ini salah satu tempat namanya dining resto ya. Dining Bisa resto. kapasitas untuk 200 orang, setnya pakai meja kursi. Oh yang sini. Ya, ini yang ada di sini pakai set meja kursi. Terus ada beberapa gazebo yang bisa untuk kapasitas 30 orang. Itu namanya gazebo Arjuna ada di sebelah sana. Mau di-shoot monggo? Kalau ya. Oh, ini. Yang itu ya. Sendirian ini. Sendirian, betul. Jadi kalau yang misalnya kapasitas di bawah 30 atau 30 bisa di sini ya. Bisa pakai Tapi kalau yang di ini. atas 30 disediakan di dining room ini. Iya, betul. Bener loh pemirsa, ini sumpah loh, ini aku kayak berasa naik kapal loh. Goyang-goyang ini jalannya ini. Biasanya ya. Keren loh ini loh sumpah. Ini bisa Oh, ya, untuk ini. 30 orang. Arjuna. Kalau ya namanya restoran Arjuna. Kalau untuk gazebo kecil biasanya untuk keluarga-keluarga saja. Itu biasanya berapa orang kapasitas? Satu gazebo bisa maksimal 5 orang. Mentok ya? Iya. Jangan banyak-banyak ya? Tapi ada banyak gazebo pilihan. Iya di maksudnya sini. kalau satu gazebo itu buat Hanya 5 lima orang aja. aja ya, jangan lebih ya. Iya. Tapi takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, Betul? nanti tidak imbang. Kecemplung. Ya, tapi insya Allah kecemplung aman di sini. Aman ya, aman. Oke, Petugasnya oke. langsung siap. Oke, Tuh, oke. bisa jenengan lihat. Ada, jadi memang mereka biasanya pilihnya memang dibandingkan yang di dining mereka pilih yang Yang gazebo. lebih santai ya, Iya. langsung berinteraksi Betul. dengan air ya. View juga langsung dapat. Iya. Ya. Kita lanjut Kalau kemana lagi? Oke, kalau untuk lesehan Arjuna ini kapasitas 30, di sana juga masih ada lagi. Mbak Yuri ini kelewatan ini apa yang saya baca ada terapi. Oh, terapi ikan. Ya. Oke Sorry, pemirsa, sorry. Mbak Yuri agak kelewatan Ya. tadi ini makanya saya baca wah ada tulisan terapi Ya. kan ya. Monggo Mas boleh di Terapi ikan yang di sini kapasitasnya memang cuma untuk 4 orang. 4 orang, Tapi ya. yang lebih besar ada nanti khusus di taman terapi Ada, ikan. ada. Ya. Ini bagi mereka-mereka yang kadang masih nunggu kalau pas di hari rame menunggu menu nunggu menunya keluar, datang. mereka bisa main terapi ikan di sini. Dan terapi ikan ini ikan apa Mbak Yuri? Ini ikan terapi kok saya kurang paham Kurang paham namanya ya? ya. Kurang Ya, paham. tapi ikan-ikan yang biasa untuk terapi itu jadi Iya, ini buat apa? Terapi ini maksudnya tujuannya buat apa fungsinya? tujuannya Di selain tubuh kita. untuk hiburan, mereka bisa untuk detox darah. Jadi aliran darahnya bisa lancar. Oke. Seperti itu. Ini dibersihkan tiap 2 hari sekali. Oh, jadi cukup steril ya. Iya. Tidak perlu takut bakteri atau kuman ya. Enggak perlu. Oke, Kalau pengen pemirsa. yang luas nanti baru ke taman terapi ikan Oke, ada. Ada taman terapi ikan. Jadi terapi ikan tuh kalau pemirsa pernah lihat tahu kakinya dicelupin ke air. Digigit. Nah, terus ikannya gini-gini nanti celup gitu lah. Itu namanya terapi ikan. Saya keri sih. Keri itu geli ya. Jadi makanya nggak usah saya praktekin. Oke, kita lanjut kemana Mbak Yuri? Ini nanti kita ada di sana ada joglo alit kumandang. Biasanya untuk tempat rapat-rapat yang lebih private seperti itu. Itu bisa kapasitas untuk 70 orang. Berarti ini kita mau liputan yang di indoor ya? Ya, Indoor ya. Oke. yang indoor. Ada di sana. Nanti Itu boleh disut Mas, tulisan Resto Apung Kampung. monggo untuk kasirnya ada di sini. Jadi di tengah-tengah posisinya ya. Oh, ini kasir ya? Ya, posisi kasir resto Apung ada di tengah. Ini yang untuk indoornya, ya, di joglo alit kumambang. Bro Alit Kumambang. Jadi Iya. sama ini juga terapung ya? Ini terapung Jadi semua. dapat sensasi goyang-goyang. Iya, betul. Bibit-bibitan ternyata pemirsa. Untuk permainan anak ada BP air. Ya, bisa main di sini bagi mereka yang punya keluarga. Ini seperti yang di Arjuna, yang bisa Yang tadi. kapasitas 30 ya. Cuma ini namanya lesehan semar. Oh, lesehan semak. Iya. Ini kenapa diambil apa namanya nama-nama pewayangan tokoh-tokoh pewayangan semua ada filosofinya? Ya, Mbak Yuri? karena kita memang ini kan di Jawa posisinya, makanya ya memang diambil dari pewayangan. Sorry. Ini namanya joglo alit Mampu kumambang. Mas disut ke dalam. Oh, ini Nah, namanya set joglo. alit kumambang. Ya, ini bisa untuk kapasitas 70 orang. Ini ya, Ya, 10 orang ya. ya, ini yang indoor. Jadi kalau misalnya tadi di sana kehujanan tempias bisa dialihkan ke sini ya. Bisa juga. Nggak tempias di sini ya. Iya. Lebih safety. Yang di sana tempias nanti kerennya bisa diturunkan. Oh iya bener ada Iya. ternyata.
Iya, ada keringnya bisa diturunkan. Bagi yang punya keluarga bawa anak kecil bisa mainan ada kualitas. Lion Fox juga ada. Oh, lampu juga ada. Ada. Keren ya, ternyata kamu rawa ya. Ya. Banyak warnanya ya. Iya, seperti itu. Dan untuk total gazebo yang kecil-kecil ini ada berapa Mbak Yuri? Pengetahuan Mbak Yuri? Gazebo-nya Nah, total ada berapa puluh? Ada sekitar itu sebelah sana ada 5, sebelah sana ada 9. Yang di sini ada sekitar 48. Jadi total 60-an. Kurang lebih 6. Oke, pemirsa catat ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak Banyak takut, gazebo. nggak perlu khawatir, nggak dapat tempat ya intinya. Ya. Kalau kalian kesini, misalnya di ruangan sini penuh, kalian bisa dialihkan ke gazebo. Ya, Ada 60 unit gazebo, jadi nggak perlu takut kehabisan tempat ya. Kita lanjut kemana, Mbak Yuri? Kita mau lihat yang untuk biasa dipakai untuk komunitas seperti itu namanya di hall apung. Hall apung. Posisinya ada di belakang. Ya, jadi melewati beberapa gazebo kecil seperti ini. Untuk hall apungnya ada di sana. Oh, Ya. ini Hall memang apung. bener-bener loh, ini kelihatan ya apa jalannya gini-gini ya. Berarti memang ini real loh pemirsa. Ini real kita. Saya dan bergoyang-goyang kayak naik kapal ini. Ini pasti aman ya Mbak Yuri ya? Aman. Ya, nggak mungkin kita kecemplung ya ini ya. Enggak, insya Allah selama berdiri sampai sekarang nggak ada yang kecemplung. Oh iya, ini berhubung Mbak Yuri ngomong-ngomong berdiri belum kita bahas ini. Iya. Sejak kapan ini Mbak Yuri kamu rawa ini sudah dedikasinya sudah eksistensinya sudah berapa lama ini di dunia wisata ini? Monggo. Dari 2011 itu sudah dibangun, kita openingnya 2012. Berarti 2011 tahap pembangunan ya, Ya, untuk kamu betul. rawa ini dan Ya. selesai di 2012. 2012 kita operasional. Oke, catat ya pemirsa. Jadi biar kalian juga tahu eksistensi Kampung Rawa ini sudah cukup lama ternyata. Iya. Keren lah, keren. Nah ini biasanya komunitas pakainya di sini. Kalau enggak yang di pendopo. Pendopo itu ada di depan dekat parkiran. Ya, ini bisa kapasitas 250 orang. Oh ini yang Ya. tadi diomongin. Ya, ini bisa kapasitas 250 orang. Komunitas biasanya pakainya di sini. Mereka lebih suka karena view-nya langsung. Alam. Ya, seperti itu. Dan untuk tempatnya lesehan ya? Set lesehan, tapi kita tidak saklek, tidak menutup kemungkinan mereka tamu minta dikasih set kursi meja bisa juga. Oke, paham ya Mbak Yuri bilang nggak saklek tuh maksudnya bukan perhitungan ya, saklek tuh bahasa Jawa, bahasa Betul Indonesia ya. sekali. Dari pihak Kampung Rawa sendiri juga nggak perhitungan. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang lagi kita liputan sekarang mungkin Set besok lesehan. mau ada event ya, makanya. Ada dari pabrik wig. Oke, Star Wig. besok ada event di sini, makanya ini sudah disiapkan ya, sudah Ya. tertata sedemikian rupa, biar besok tinggal enak, tinggal ready lah intinya. Jadi ini yang disetel lesehan. Ya, Tapi fleksibel aja pokoknya. Ya, fleksibel. Tapi pihak pengelola Kampung Rawa sendiri tidak menutup kemungkinan kalau misalnya pemirsa ingin duduk pakai meja kursi ya bisa ya Mbak Yuri, ya? Bisa nanti kita siapkan sesuai dengan request tamu. Kita lanjut kemana lagi nih Mbak Yuri? Iya, monggo itu masih ada permainan. Di sana ada spot selfie juga, itu ada beberapa titik spot selfie tapi kita harus keluar dulu Mas. Oh iya, monggo Ya. silakan sampean. Saya nggak tahu jalan nanti nyasar nanti ya. Ternyata keren loh Kampung Rawa dari 2012 dan sekarang udah 2021. Iya. 8 tahun ya? 8 8 jalan 9 ya? Iya. Cuman ini memang musim penghujan, air naik ini. Posisinya naik, maka gazebo yang di situ Belum difungsikan. seperti itu. Nelayan-nelayan juga kan view-nya bagus. Jadi makan gratis view. Seperti itu. Makan gratis view. Oke, catat pemirsa. Dan Gratis view. dan untuk menu andalan sendiri apa? Mbak Yuri karena kita ini berada di resto. Menu andalannya di Kampung Rawa yaitu woku. Apa itu? Ikan woku biasanya gudami woku bisa. Oh, gurami. Iya, nira woku. Woku. Iya, woku itu masakan ala Manado. Oh, woku itu masakan ala Manado. Catat ya pemirsa, saya nggak tahu soalnya. Oke. Nah, woku. Kuah asam. Kuah asem. Ya, kuah asam juga ada. Terus sama jus genjer. Jus genjer apa lagi itu? Jus genjer itu genjer yang hidupnya di atas rawa di air seperti itu. Ya. Itu
lewat sini kembali nanti keluar pakai genjer aja ya. Genjer itu apa sih? Berapa lama Mbak Yuri? Genjer namanya, itu bisa dibikin tumis, bisa dibikin jus juga. Oh berarti kayak kangkung gitu ya? Ya semacam itu. Tapi namanya genjer. Genjer. Keren ya? Ya. Itu bisa untuk kesehatan. Nyebrang lagi kita naik kapal. Kita keluar resto harus nyebrang lagi. Diantar sama Mas Darmanto. Oke Mas Darmanto. Kita nyebrang lagi ya guys. Kita nggak mau capek-capek. Jalan ini kita ini. Kalau untuk kapasitas parkir, jangan bisa lihat sendiri nih. Untuk kapasitas parkir ini bisa sekitar kurang lebih 200 mobil pribadi. 200 mobil. Oke, catat pemirsa, kapasitas mobil 200. Jadi untuk kalian yang takut weekend nggak bakal dapat tempat, nggak mungkin, pasti dapat di sini. Tenang di aja. belakang juga ada yang untuk bis. Bis ya? Untuk bis bisa 60 bis. Wes 60 bis loh, bisa kalian bayangin. Kalau bis besar aja per setnya udah 50 ya. 50 dikali 60 bis berapa itu Mbak? 300 apa 3000 pengunjung itu lah Iya, ya. betul. Pernah sekali datang satu reservasi itu 37 bis. Wow. Wow, satu Dari reservasi. Pandawa 7 Malang. Pandawa 7 Malang. Iya. Oke, Jawa Timur ya. Betul, 37 bis langsung meluncur, kondisi lagi weekend tapi tetap muat. Jadi jangan khawatir. Ya. Tadi ngomong-ngomong soal di resto, harganya bersahabat nggak sih Mbak Yuri? Biar pemirsa juga tahu. Iya, untuk harga kita bersahabat banget. Ada ya? beberapa paket hemat juga ada. Paket untuk travel juga kita ada. Mulai dari harga 25.000 per pack. Oke, berarti 25.000 itu per kepala ya, per orang ya? Betul, sudah dapat komplit dengan minum. Oh, Iya. cukup murmer ya, murah meriah banget ya. Betul sekali. Oh, ternyata Kenapa Mbak? airnya yang di taman terapi lagi naik juga Pak, ini. kita kesana aja, Ya. Pak, biar tahu. Jadi Ya. pemirsa juga nggak penasaran seperti apa Oke. sih ikon Kalau- dari iya, Kampung iya. Rawa. Soalnya ini lagi musim penghujan. Jadi pasang ini ya. Ya, betul sekali. Jadi kita bantu dengan disedot pakai pompa. Ya. Keren ya. Sampai airnya pasang kayak gini. Meskipun air naik, ada pengunjung juga yang tetap main Oh air. iya. Iya itu. Wah itu uniknya di situ itu. Itu akhirnya Melu ah, melu ah. Melu lo guys, kilo aku totalitas lo pecah lo Itu guys. loh, ada terapi, taman terapi ya. Di sana ada taman terapi. Sebenarnya sini asik buat nongkrong kalau nggak pas airnya naik. Taman terapi lewat mana Ibu? Nah, kalau itu salah satu dari spot selfie yang ada di Kampung Rawa. Nanti masuknya lewat sini, Mas. Oh, Ya, kita bisa masuk lewat situ. oh pantesan itu kok udah ada pengunjung bisa. Ya, Masuk itu ke sana. bagi mereka yang suka selfie bisa. Flying Fox juga ada. Blank ya. Ya. Jadi itu ikon di Kampung Rawa. Spot selfie ya? Iya, ada 9 Langsung ke titik view spot Rawa selfie. Pening ya? Betul, betul. Iya. Oke, jadi pemirsa, sobat wisata, sobat traveler se-Nusantara, jangan segan-segan, jangan berlama-lama, langsung wisata ke Kampung Rawa, Ambarawa, Jawa Tengah ya tentunya ya. Karena tahu sendiri kan dari HTM tadi sudah sangat murmer ya. HTM harga tiket masuk ada sudah murah meriah. Terus di resto juga ternyata dapat menu yang wah maknyus lah intinya yang enak lah itu dengan harga 25.000 per kepala per orang. Ngopo ora murah ya jajal golek oh destinasi liya ngono. Nek ono sing luwih murah saka Kampung Rawa ya to wis entuk view koyo ngene. Foto yo gratis ya, Mbak Yuri. Kalau untuk masuk ke situ 9 titik spot selfie hanya bayar 5.000. Oke, ternyata cuma 5.000 bayarnya. Jadi foto ini cuma 5.000 dan dapat spot ada sepeda-sepedaan, ayunan, terus bangau ya, bangau, Ya. terus terapi ikan, lu banyak lu. Kurang apa coba? Oke, kita lanjut ke mana lagi ini? Oke, Mbak Yuri? kalau itu kita lanjut ke dermaga perahu. Monggo, ya. Ya. Oke, dari tadi kita bahas perahu, monggo Mbak. Ya. Dari tadi kita bahas perahu-perahu, tapi kalau bahas samperin kayaknya kurang afdol ya Mbak Yuri ya. Ya, kalau sudah sampai sini harus naik perahu. Betul. Ya. Nanti mau coba keliling naik perahu? Manut Mbak Yuri, Coba kalau saya komen manut sampean mawon dengan ya. koordinatornya dulu ya. Pokoknya saya manut sampean intinya lah. Lihat Nah. situasi airnya. Betul. Kalau manut sampean mawon. Permisi Mbak. Ntar saya tak Iya, nemu monggo. ke sini dulu. Iya. Keren ya guys.
Jadi seperti ini ya untuk spot perahu di wisata Kampung Rawa sendiri. Oke, makasih Mbak. Gimana Mbak Yuri? Ini kita coba naik perahu, mungkin saya tak ngomong sama operator, salah satu operator buat nganter kita. Oke, monggo. Nah, Permisi Mas. karena memang kondisi air lagi naik, ya seperti ini. Tinggi. Ya betul, bisa. Terus Pak, yang naik bisa jalan perahu yang mana Pak? Maju. Oh itu, Ya. yang merah. Oh iya, monggo silakan. Oke. Oke, pemirsa ya, sobat wisata sobat traveler Nusantara, jangan cuma nonton aja ya kan di layar HP. Nah ini kan kita mau naik, jadi kalian juga harus merasakan sensasi naik perahu atau kapal ini Mbak Yuri. Perahu. Oke, jangan cuma nonton aja di HP, kalian juga harus merasakan sensasi Naik naik perahu. Kita keliling ke Rawapening ya Mbak Yuri. Betul. Kaliling Rawapening nanti durasi waktunya kurang lebih 30 menit. Oke. Satu perahu bisa maksimal 8 orang kapasitasnya dengan harga 110.000. Ini ya, Ya betul. berarti 110.000 dibagi 8 orang. Betul. Murah loh guys, 110.000 bagi 8 orang berapa coba? Ya. Wah, guys. Kalau Nggak bisa pakai bayangin. perahu 5 ke atas untuk rombongan nanti masih dapat diskon. Oh, ada harga khusus ternyata. Ya. Oke, kita bisa langsung naik ini. Ya. Pak Rus mau ikut? Ikut lah Pak, temenin lah Pak. Wah, ini Temani mami ini sudah. Ini anu ya, yang punya Kampung Rawa ini. Udi. Pak Oh, Niki. iya. Ini dari anu pengelola perahu. Oh, tak kira yang punya. Keluarga dari itu. Siapa Pak? Yang tadi. Ya. Oh, enggak Pak, yang tadi. Oh iya. Iya Pak. Nah seperti ini Mas sensasinya kalau naik perahu di Kampung Rawa ya. Nanti bisa melihat kanan kiri view-view yang bagus. Dikelilingi banyak gunung Mas. Ya. Ya Mas Oki bisa lihat tuh. Bisa. Saya sengaja duduk di sini. Ya ada Biar- beberapa karamba. Oke. Ada beberapa karamba juga nanti di sana di tengah. Oke, pemirsa ya, sobat wisata, jangan cuma nonton di HP, langsung rasakan sensasi naik perahu di Kampung Rawa ini ya. Jangan berlama-lama, 110.000 dibagi 8 orang. Murah meriah lah, 110.000 bagi 8 berapa sih Bu Yuri, Mbak Yuri? Sekitar paling 12.000 ya. 12.000 loh per orang loh, per kepala loh, murah. Kita bisa merasakan sensasi naik perahu keliling Rawapening. Tadi sih saya liputan di Bukit Cinta. Ya. Kata dari pihak Bukit Cinta, perahu ini dari Bukit Cinta bisa ke sini. Betul, Oke, bisa. paham ya pemirsa. Tadi kita pertama kali datang ke Ambarawa, kita liputan di Bukit Cinta. Nah di Bukit Cinta ternyata tadi kapalnya kayaknya belum pada standby, makanya nggak ada orang tadi yang mau berangkat. Kebetulan sekarang Mbak Yuri sangat-sangat berbaik hati ya. Ini Mbak Yuri sangat-sangat berbaik hati. Kita diizinkan untuk naik perahu mengeksplor dan mengekspos wisata Rawapening. Keren. Dan sebenarnya Rawapening sendiri ini ikutnya Kampung Rawa, Bukit Cinta atau mana Mbak? Ya, ikut kalau untuk Rawapening sih ikutnya ke Bukit Cinta. Bukit Cinta ya, Bukit Cinta. Cuman kita masih satu. Iya, karena kan Nah, muter. betul Ya, karena sekali. di ruang lingkupnya gini. Ya, kita posisi berada di pinggiran seperti Gini? itu. Ya. Tapi bisa untuk akses ke Bukit Cinta bisa lewat sini. Bisa ya, tapi dari pihak sana soalnya Bisa. bilang Kadang-kadang ada tamu dari sana sengaja sewa perahu untuk ke ke sini sini. karena malas muter. Makanya mereka pilih jalur Naik apa perahu. air. Ya. Dan tadi Mbak Yuri mau ngomong itu di belakang kita ada spot gunung, itu gunung apa Mbak Yuri? Ini kita ada banyak banget ya gunung, ada gunung Telomoyo, ada gunung ini Ungaran itu apa namanya? Gunung Ungaran? Apa gunung Ungaran? Saking banyaknya gunung saya jadi nggak hafal ini. Banyak gunung sih Telomoyo, Merbabu. Oh ada Merbabu. Ada kelihatan banyak itu. Ini kan kita hampir dikelilingi gunung. Iya, Dengan kalau saya. kemarin saya waktu liputan di Buarong, Ya. di Buarong Tuntang, Ya. itu jelas banget. Ya. Ada 5 gunung. 5 gunung Kita terbesar. kita lebih Oh, ini lebih lebih dari 5 gunung malah. lebih 8 kurang lebih 8. Le.
Delapan gunung guys, spot dari Kampung Rawa ya, kurang keren deh. Iya, tuh. Bisa dilihat. Kita dikelilingi beberapa gunung. Ya, jadi kalau di sini terkenalnya untuk view sangat eksotis. Terkenal di luarnya seperti itu karena kita dikelilingi beberapa gunung. Makanya yang membedakan Kampung Rawa dengan yang lain seperti itu ya. Ya. Nah, ini juga ada beberapa karamba dari penduduk sekitar. Apa itu? Karamba ikan. Oh, apa ya? Ya, Ikan apa? budidaya ikan ada ikan nila, ada ikan gabus, ada gurami, bawal, seperti itu. Ada lele juga. Jadi mereka nanti menjualnya ke Kampung Rawa. Jadi Kampung Rawa hasil dari Nampung. Betul. Mereka yang ngelola, Ya. Kampung Rawa yang nampung. Untuk dijual ke konsumen. Genjer juga kita ngambilnya dari para petani dan nelayan daerah Genjer yang diolah untuk sekitar. dimasakan tadi. Iya, betul. Jadi gini ya, kalau menurut pemikiran saya tuh ini. Tapi kalau salah ya mohon dibenarkan. Iya. Jadi kalau saya mikirnya gini, antara Bukit Cinta Iya. sama Kampung Rawa itu bersinergi. Betul sekali. Bersinerginya begini, di Bukit Cinta tidak disediakan resto, hanya Iya. pusat oleh-oleh, Betul. ya kan, hanya Iya. spot-spot apa namanya buat jajanan atau apa. Tapi sedangkan di Kampung Rawa menyediakan resto, pemancingan. Iya. Oke, makanya bersinergi ya. Iya betul, bahasa bermain anak tidak hanya Bukit Cinta mas. Nah. Eleng bening nah, itu kan kelihatan eleng bening. Oke, pemirsa Eleng Bening ya, yang kita kemarin liputan di Eleng Bening mana? Itu Yuri? kelihatan tuh. Oh iya, patung Nabayu itu ya. Ya, itu kebanyakan tamu-tamu dari sana makan siangnya di sini. Mereka spot selfie di sana, bermakan siang datang ke sini. Jadi dengan adanya beberapa destinasi wisata di sekeliling sini, Kampung Rawa betul, Kampung Rawa lebih senang, tidak menjadikan mereka sebagai pesaing. Rival, oke, Betul. bukan Jadi, rival ya. mereka malah datang ke sini dengan adanya beberapa destinasi wisata, justru Kampung Rawa semakin ramai. Jadi, catat ya pemirsa, Eleng Bening itu yang waktu kemarin saya sudah liputan ya. Cuman mohon maaf ini kalau ada pemirsa setia yang lagi nyari mana ini Eleng Bening kok belum ada di YouTube. Maaf ini lagi saya ada kesalahan teknis kemarin ya. Jadi mungkin nanti langsung saya upload, langsung saya posting Eleng Bening. Jadi kalian biar tahu juga seperti apa Eleng Bening karena kita sudah banyak sekali ya mengebok-ngebok destinasi wisata di Semarang ya atau Jawa Tengah khususnya. Jadi pokoknya kalau mau nyari tempat wisata, destinasi wisata jangan ke channel lain, langsung aja ke Ogim Channel 091 itu banyak sekali tempat-tempat wisata yang bakal saya suguhkan ke pemirsa. Oke? Dan kali ini Kampung Rawa ya, sepertinya Kampung Rawa ini kayaknya destinasi kita terakhir ya karena cuaca juga udah gak mendukung. Seharian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol Ambarawa, Bawen, dan Salatiga. Jadi kemungkinan Kampung Rawa spot destinasi liputan kita terakhir. Dan jadi paling di sini kita langsung mampir dulu ke Eleng Bening karena filenya masih di tata-tata. Filenya kemarin sekarang ada salah teknis. Makanya bisa di sini kita langsung ke rata-rata, minta filenya lagi, terus kita. Oke. Jadi nantikan uploadan selanjutnya setelah dari Kampung Rawa. Besok kita mau kemana lagi, tetap pantengin terus Ogim Channel 091 tentunya. Oke? Ini ada yang mau disampaikan lagi soal Rawa Bening atau Kampung Rawa ini? Saya cuma mau menyampaikan aja kepada semua pengunjung ya, pecinta wisata dan kuliner. Jadi jangan segan-segan datang ke Kampung Rawa. Insya Allah kami akan siap melayani dengan sepenuh hati. Oh ya. Dengar ya pemirsa apa yang disampaikan oleh Mbak Yuri. Jangan segan-segan datang ke Kampung Rawa karena di Kampung Rawa pihak manajemen, pihak pengelola akan melayani dengan setulus hati. Ini kayak lagu ya. Jelas wes tenang lah Kampung Rawa is the best. Jenenge. Jadi hanya bersinergi hanya dua ini ya karena yang satu lingkup dengan Rawa Bening baru Bukit Cinta dengan Kampung Rawa sendiri. Iya. Belum ada destinasi wisata yang lain, Kalau belum untuk ada. destinasi wisata lain yang ada di daerah, kalau sekarang kan ada namanya Bawen Raya, kita ada kerjasama juga. Ya, jadi apa yang kita jual di sini kok nggak ada di tempat lain, berarti nanti dari tempat lain diarahkan ke Kampung Rawa, begitu sebaliknya. Ya, seperti itu. Jadi untuk daerah Bandungan kita juga ada kerjasama dengan Gria Bersada.
daerah Salatiga selain Eleng Gending itu juga kita dengan Grand Wahid ada beberapa ya seperti itu kita tetap menjalin kerjasama dengan beberapa destinasi Berarti sekeliling. bener-bener pariwisata di area Bawen ini ya, khususnya Bawen Raya bener-bener bersinergi ya. Betul sekali. Kita juga lagi membuat program kerja di 2021. Apa itu Pak? Yaitu untuk bikin paket wisata untuk Kabupaten Semarang. Paket. Iya, Dalam paket arti wisata. gimana? Jadi paket wisata tuh seperti ini ya, untuk daerah Kabupaten Semarang itu nanti akan kita jual harga paket. Misal ya Mas ya, untuk datang dari Eleng Gending, nanti bisa ke Kampung Rawa, terus nanti bisa juga ke Palagan Ambarawa, stasiun seperti itu, tapi bikin paket dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih murah. Oke, jadi memang yang dipilih opsi-opsi referensi itu Iya. itu sudah ngeling ya. Iya betul. Sudah ngeling satu sama lain. Satu berupa paket. Iya. Kayak misalnya contohnya tiket terusan gitu. Iya betul, kurang lebihnya kalau di tiket seperti tiket terusan itu nanti untuk harganya jauh lebih murah jatuhnya. Boleh dikasih bocoran nominal sekitar berapa Mbak Yu? Kalau untuk bocoran harganya saya belum berani karena nanti aja tunggu jadi dari Oke, mereka yang biar penasaran. surprise ya. Oke, Oh. yang pasti dijamin murmer ya. Iya. Murah meriah ya. Betul sekali. Ya, gimana enggak murmer pemirsa? Lah wong mlebu masuk Kampung Rawa ya tem 2.000 2.000 ora murmer kok piye ya. Kajian wisata lho iki lho 2.000 lho. Wah, istimewa Kampung Rawa is the best pokoknya lah. Dan ini yang mengelola pemerintah atau apa? Kita di bawah Bumdes Estu Mukti Desa Bejalin. Berarti Salah satu unit usaha Bumdes Estu Mukti Desa Bejalin bekerja sama dengan owner. berarti ini bukan dikelola oleh pemerintah ya? Bukan. Oh. Bukan. Ya. Catat pemirsa, ternyata Kampung Rawa ini tidak dikelola oleh pemerintah sedangkan diberdayakan oleh BUMDes tadi ya? Iya, Oh, jadi masyarakat ya? pemberdayaan sistemnya. Oh, berarti enggak Pemberdayaan lingkungan sekitar. Oh. Jadi ada 3 desa, Desa Bejalin, Desa Tambak Sari, dan Desa Tambak Rejo. Ya. jadi kayak konten saya di sebelumnya yaitu di Waduk Jatibarang. Di Waduk Jatibarang kita juga naik perahu kayak gini kita naik perahu kayak gini dan itu ternyata yang mengelola juga bukan pemerintah. Kalau yang di Gua Kreo tetangganya sebelahnya itu dikelola oleh pemerintah, tapi kalau di Waduk Jatibarang dikelola oleh SDM sekitar. Iya betul. Seperti di Kampung Rawa, 100% untuk karyawan-karyawatinya itu pemberdayaan dari desa sekeliling Kampung Rawa aja. Tiga tadi itu ya. Iya, tidak mengambil dari luar. Kenapa? Ya karena pemberdayaan memang ya. Jadi khusus untuk manajemen kita ambil profesional dari luar. Hanya manajemen saja. Iya. Iya. Terus SDM di manajemen Iya. merekrut dari Luar. luar. Tapi Iya. kalau untuk yang di luar manajemen itu pekerja-pekerjanya para Daerah. desa-desa ini. Iya sendiri. betul pemberdayaan. Ya. Nah, dan saya pernah dengar mitos katanya eceng gondok ini meskipun mau disingkirkan lah istilahnya mau dibuang atau apa itu juga nggak bakal habis oleh waktu, bener apa nggak Pak Yu? Kalau menurut saya pribadi ya, saya yang melihat selama ini memang benar. Jadi eceng gondok ini selalu ada. Juga selalu ada. Cuman memang ini ada berperan dari pemerintah. Cuman dibersihkan, dikelompokkan gitu biar kelihatan rapi. Kalau udah dihilangkan kayaknya memang susah. Ya, makanya Iya. mitos seperti itu ya Iya. bener apa enggak gitu loh. Iya benar. Bener ya berarti? Iya. Soalnya memang ini tumbuh terus nggak pakai musim, mesti ada terus. Ada terus kan? Ada Makanya aku terus. juga kalau lewat yang jalan baru itu loh, Iya. kalau mau ke Jogja atau kemana lewat jalan baru itu aku pasti lihat kok tanaman ini kok tak lekang oleh waktu ya, aku sampai gitu loh. Nggak kenal musim kemarau, nggak kenal musim ini tetap ada terus. Soalnya banyak manfaatnya juga sih. Oh, apa Mbak? Saya nggak tahu. Ya, untuk ini kan nanti bisa dibikin kayak apa hasil karya tangan seperti itu. Apa? Mau dirajut jadi apa? Bisa dibikin tas, sendal seperti itu. Sendal dari eceng gondok. Iya, jadi nanti ini kan dikeringkan dulu. Jadi iya, nanti dikeringkan dulu, terus nanti bisa dibikin anyaman seperti anyaman. Ya, Itu memang multifungsi ya eceng gondok. betul sekali. Kalau sebagian orang yang nggak tahu, kayaknya hanya apa ya merusak pemandangan. Sebenarnya tidak. Kalau mereka tahu, Ya. Dan
Hama ya? Hama. Padahal enggak ya? Ya. Saya masih penasaran sama tadi Mbak Yuli, yang dinamakan gejer-gejer itu apa sih? Kayak apa sih? Geder, oh tadi ada sih jenis buah hampir seperti ini mas, daunnya itu hampir kayak kangkung juga, mirip lah, mirip seperti ini. Itu nanti kalau di resto aku kan dibikin jus, ya, ya dibikin jus. Itu rasanya nggak getir, nggak pahit. Serius? Serius. Itu Namanya jus gejer jus tadi ya? geder. Terus untuk tumis oseng geder itu. Oh ya, diolah makanan juga bisa ya? Ya bisa, itu biasanya tamu yang dari luar kota suka banget. Pasti request itu ya? Itu rekomennya di sini itu Dan, genjer. dan ngomong-ngomong, jus genjer sama tumis genjer itu hanya ada di Kampung Rawa atau sudah ada di masakan lain? Kalau setahu saya hanya ada di Kampung Rawa. Ya, Oke. jus genjer. Catat pemirsa, jus genjer, tumis genjer hanya ada di Kampung Rawa. Jadi kalian kalau misalnya mau muter-muter ke area Ambarawa atau sekitarnya nyari jus genjer atau tumis genjer pasti pada bingungnya apa itu? Kalau ngomongnya di Kampung Rawa ya langsung diseduhin, dijadiin jus. Iya. Seperti itu. Dan saya anehnya itu tadi saya mikirnya pahit loh pemirsa, tapi kok ternyata kata Mbak Yuri Nggak ada pahit. getir, nggak ada Iya. pahit. Lah, Iya. makanya apa bisa gitu ya? Segar karena memang pengolahannya. Jadi ada rahasia tersendiri yang tahu chefnya Kampung Rawa. Berarti memang ada trik ya? Iya Trik betul. khusus ya? Iya. Jadi Resep dapur rahasia. Oke. betul sekali. Oke. Jadi kalau yang penasaran harus datang ke Oh ya, itu catat pemirsa kata Mbak Yuri. Nah, kalian harus datang langsung ke Kampung Rawa, merasakan menu makanan yang sajian khas bersejarah ya intinya ya. Jadi saya sendiri tadi udah makan, cuman saya sudah makan, udah menikmati apa namanya hidangan dari Kampung Rawa, sumpah enak banget. Meskipun simple tapi enak, sumpah enak banget. Jadi bumbunya tuh merasuk. Cuma tadi kita nggak liputan, soalnya tadi kita belum makan. Makanya kita makan dulu, baru ini kita liputan seperti itu. Teman, jujur saya nggak bohong, sumpah enak banget. Jadi bumbunya merasuk ya Mbak Yuri. Mbak Yuri Iya. sendiri pasti sudah pernah merasakan dong. Iya. Bumbunya merasuk, memang enak lah. Kalau dikatakan nilai ya nilai 1 sampai 10 untuk Kampung Rawa ini soal menu saya kasih nilai 9 lah. Cakep, hampir sempurna, perfect lah. Ini bukit cintanya sebelah mana Mbak? Tadi katanya nggak deket ya, kuliah dari Bukit Cinta. Kalau sampai Bukit Cinta ya terlalu jauh. Oh, Kita jauh. kita cuma keliling daerah-daerah tertentu yang memang direkomendasikan. Jadi durasi 30 menit. Kalau mereka yang menghendaki pengen langsung tembus ke Bukit Cinta, itu nanti ada patokan harga tambahan. Beda. Ya, jadi paket yang dibikin oleh perahu wisata Kampung Rawa hanya keliling sekitar aja, mengelilingi Rawa Bening, durasi 30 menit kurang lebih. Ya, jadi kalau untuk ke Bukit Cinta kan agak jauh, itu memang harus ini sendiri, ada tambahan paket. Sewa lah istilahnya charter ke sana aja. Itu ngomong-ngomong kok kelihatan biang lala itu saloka bukan sih? Kayaknya saloka ya? Itu loh, kanan itu ada biang lala gede. Oh ya, memang bisa kelihatan Ya, dari toh? sini. Ya. Oke pemirsa, sudah saya upload ya di konten saya sebelum di Kampung Rawa ini saloka, dan itu kelihatan Iya, sekali iya. biang lalanya cukup gede ya. Itu kelihatan sana saloka. Wih, ternyata kita keren ya dari tengah-tengah danau. Ini danau atau apa sih? Rawa, Rawa. Bukan danau, Nah, rawa. iya. Oke, kita dari tengah-tengah rawa ini ya pemirsa bisa mendapatkan begitu banyak destinasi ya yang sudah saya liput. Apalagi Mbak Yuri? Nah, itu yang penting tampak jelas sekali. Oke, loh tapi iya ya, Iya, kan kelihatan jelas sekarang. iya ya. Iya. Sini saya kesana ya, mau minta file ini. Iya. File pengeluaran hilang loh. Aduh, sedih. Ini kita Nanti muter lagi, Pak. Balik ke sana. langsung aja Pak, langsung ke arah mana? Kembali. Kembali aja Pak. Keren. Ini nih, Mas, tengah-tengah sini. Kalau sebelum COVID, kita kan mengadakan upacara 17 Agustus di sini. Serius? Iya. Jadi nanti dihadiri Kapolsek, aparat-aparat daerah Ambarawa di sini. Kita bikin kayak becek gitu. Upacara di tengah. Iya, pesertanya di atas perahu seperti ini.
Di atas perahu untuk instrukturnya nanti dibikinkan genteng dari bambu di situ. Biasa itu kayak anak kita nyebrang. Iya, iya. Terus benderanya dikeranya gimana? Benderanya dibikin dari bambu, nggak tahu. Ada ahlinya sendiri yang pasang bendera. Bendera ada. Ada. Dikerek tenang Iya, betul. Seperti upacara di daratan seperti itu. Cuman pesertanya di atas perahu. Yang berdiri mereka yang di atas genteng aja. Sini hanya Ya, menyaksikan. ya, kan perahunya berhenti. Ada berapa peserta Pak? Ikut Kemarin baru kapasitas 50. 5. Ya, karena Itu udah termasuk yang pas di belakang itu yang lereng. ya, ya termasuk itu sama anggota lah. Biasanya mereka dari kecamatan cuma 20-an orang. Perwakilan. Ya. Iya. Iya ya. Itu ya terus ya. Iya, kelihatan jelas ya. Iya ya. Itu kemarin kita liputan di sana ya pemirsa. Di atas apa namanya? Filosofinya sih katanya perahu ya, perahu tapi ada anggota kayak naga dan mahkotanya. Kalau dari kata pihak manajemen Lele Bening itu katanya itu masih bersangkutan dengan baru meeting, bener ya? Iya betul, di Kampung Rawa sendiri juga sama, karena memang masih satu kesatuan ya. Kampung Rawa itu masih ada mitos yaitu dengan cerita dari Kuliting. Oh iya. Makanya Kampung Rawa kan juga ada naganya. Ini ngomong-ngomong soal apa mitos ini saya mau nanya, kenapa kok dikasih nama Kampung Rawa? Kampung Rawa lah. Kenapa? Karena dulu sebelum dibangun resto itu ada perkampungan. Iya, Dulu ini kan sebenarnya kampung. kampung. Terus tenggelam? Ada, ya, ada kampungnya. Seperti itu. Terus Kalau kita kampung berarti. iya, ada kampung di daerah sini, sekitar yang sekarang dibangun di Kampung Rawa itu. Dan Tapi dulu ceritanya gitu. Tapi mitosnya katanya ini Terus dulu kan ada cerita baru kelinteng betul itu. yang apa namanya di Pakai pakai lidi, lidi yang ya. bisa nyambut. Iya, Nanti betul sekali. dapat apa namanya kayak istilahnya dia lah ya. Iya. Apa sayembara. Oh gitu, makanya dinamakan kampung. Terus sekarang kan ada rawanya, jadinya Kampung Rawa. Ada kaitannya dengan cerita dari kelinteng. Ada naganya di Kampung Rawa. Ada. Sebelum mana? Mau masuk di Kampung Rawa itu kan ada toiletnya. Wah, sih. Ya, betul. Terus untuk apa ya? Kalau untuk baju seragam itu namanya apa ya? Seragam. Itu juga kita sekarang memang karena kita masih ada hubungannya dengan baru kritik, tetap ada simbol naga. Di setiap kostum Baju setiap kostum. iya, itu ada simbol naga. Jadi tidak melupakan unsur sejarah juga ya. Betul Sampai sekali. mau dibikin di baju di Iya, seragam. iya. Untuk saloka juga kan masih ada unsur untuk dari kritiknya. Betul. Kemarin saya tanya Ada Bapak cerita. dia saya tanya Mas, kenapa Mas kok dikasih nama Saloka? Dia masih ada takut pautnya sama sejarah tentang itu. Dia bilang, Ini kan memang kalau ditarik lurus gitu ya, itu sini saloka terus bikin cinta, itu kan masih bisa apa ya, satu kesatuan gitu. Jadi dengan cerita dari Klinting itu, iya ya. ya Keren ya. kan kalau Klinting juga bisa. Makanya ya ini kok itu ya. Jadi Kenapa? tidak menghilangkan sejarah lah istilahnya. Biar nanti sampai Anak cucu kita ya, tahu lah mereka tahu sejarahnya. sekali. Ya. Kalau bagi mereka tamu-tamu yang pengen tahu tentang sejarah Baru Klinting, kita ada sebenarnya. Tapi sumbernya, narasumbernya ada. Betul. Tapi harus reservasi dulu. Jadi nanti diceritakan ya, mulai dari A sampai dengan Z. Kalau kayak saya ini kan ya termasuk generasi baru udah penerus ya, jadi tahunya bisa jelas. Yang lebih detail ada. Masih muda atau sepuh? Sudah sepuh. Sudah sepuh. Ya. Cowok apa cewek? Cowok. Nanti biasanya ada tamu yang memang menginginkan cerita ya, cerita sejarahnya Kampung Rawa. Nah, itu nanti kita
dulu waktu di pelajaran SD kalau nggak salah. Ya. Pelajaran SD yang membahas tentang rawat kering. Jadi Ya. saya ingatku ya cuma biji yang dimasukin ke tanah, Ya. ada sayembara. Siapa yang bisa jabut, bisa mencabut biji ini, Ya. dapat apa gitu loh, aku lupa. Pokoknya ingatku itu terus dicabut jadinya banjir ini. Ya. Itu kan? Ya. Bener ya? Besok insya Allah, cuman ini belum opening ya, masih dalam rancangan. Nanti kita di Kampung Rawa mau bikin buku ya, dibikin buku sejarah tentang Kampung Rawa. Itu nanti akan kita jual. Jadi pengunjung akan tahu ceritanya seperti apa. Yang jelas, ya, yang jelas akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan tujuan agar tamu-tamu kita tahu sejarah. Edukasi. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan dijual hanya cuma di Kampung Rawa atau di toko-toko besar, toko buku Hanya di lainnya. Kampung Rawa, karena memang mau diproduksi oleh Kampung Rawa. Ya, Jadi istilahnya itu HM ya. Ya, Hak milik ya. betul. Hak cipta. Ya. Saya juga juga Ya, ini lebihnya punya Kampung seperti Rawa itu. gitu. Kita mau bikin itu. Oke, terima kasih Allah sudah mengabulkan permintaan saya ya tadi. Hujan sekarang nggak jadi hujan. Tadi sudah gerimis ya Mbak Yuni. Ya, Ya bilang ya Allah jangan hujan dulu. Alhamdulillah ini dikasih cerah ya. Terima kasih. tahu ini Mas Opi mau meliput, akhirnya hujan itu jadi. Ya, makanya. Padahal kemarin hujannya ngeri minta ampun Mas. Ya. Ambarawa banjir Mas. Bukan jadi. Bendungan banjir juga. Saya kemarin ke Solo. Sebenarnya saya mau ke sini, tapi ada keperluan ke Solo. Akhirnya saya ke Solo. Sebenarnya mau mampir juga ke Eleng Bening mau minta filenya. Ternyata orangnya pulang nikah. Oh, Gitu. Ini orangnya pulang. Udah. Ternyata orangnya pulang dadaan nikahan. Ya udah. Terpaksa minta ke ownernya langsung nanti saya. Soalnya kemarin ownernya kan tidak mau di iya. video ulang. Nah, Seperti apa liputannya ya, kayak gini seperti dari sama saya kan tahu. iya. Maka kemarin ownernya kan belum datang, jadi saya kirim lagi review niatnya kan ada beberapa yang harus kita cut. Nah itu salah teknisnya di situ malah hilang semua ini videonya. Wah, Berarti ulang lagi. enggak sih ada di katanya ownernya. Kita terakhir. Karena udah dikirim ya, sempat dikirim. Makanya kita lihat di sini kita Karena tutup jam karena tutup jam 7 ya. 7 ya. Ini kayaknya sudah ada tanda-tanda apa pelonggaran dari pemerintah soal COVID kan. Juga ya. Kalau ada itu sebenarnya masih banyak program sih untuk Kampung Rawa sendiri. Bikin kafe di atas air, kafe cerita. Jadi di sampingnya oleh aku nanti akan kita kasih datang. Tapi nggak tertutup langsung sih. Jadi bongkar pasang kalau pagi kita ambil itu meja. Setnya set lesehan, dikasih meja kecil-kecil, tapi nanti di atas jembatan. Terus nanti di taman terapi itu dikasih lampu-lampu. Nanti di samping-sampingnya mau dikasih untuk lesehan, untuk kafe malamnya. Iya, aku udah nangkep. Soalnya apa? Kalau nggak di atas jembatan, konsepnya lesehan, Iya. air juga, Bisa. air naik. Dan nanti pas kita duduk loh kok teles. Iya. Jadi nanti kita bikin konsep seperti itu dan satu lagi itu untuk kolam. Kolam, ada kolam renang juga. Kita mau bikin di samping musola. Sholat. Ya. Jadinya kemarin sudah mau kita ajukan untuk perizinan, cuman dengan COVID ini jadi semua yang berada di dalam. Oke, pemirsa, semoga kita sama-sama berdoa ya. Semoga pandemi ini COVID-19 atau Corona ini semoga lekas pulih lah ya, lekas sembuh. Jadi biar perekonomian di pariwisata juga membaik ya, pulih lagi. Karena Mbak Yuri sendiri mungkin juga merasakan ya 1 tahun lebih dampak dari pandemi ini. Gimana Mbak perekonomian di Kampung Rawa? Pasti oleng kan? Otomatis ya. Sendiri ya pemirsa, Mbak Yuri udah bilang. Makanya saya sengaja bikin konten wisata. Karena apa? Ya karena saya ingin membangkitkan perekonomian wisata lagi. Sedih loh, se-Indonesia merasakan wisata ada ngeluh ya kan, wisata sepi. Ya enak kalau yang kerja di wisata ya digaji, masih jalan-jalan aja perekonomiannya lah. Tapi kalau yang bagi pelaku wisata
manajemen wisata. Ya toh? Dampak pandemi yang setahun lebih kayak gini, nggak ada pengunjung. Nah terus siapa yang ngurusi anggaran-anggaran dana dari buat kebersihan ya Pak ya? Iya. Buat renovasi, Gaji karyawan. lah, gaji karyawan itu loh pemirsa. Makanya di sini saya inisiatif jadi YouTuber di milih konten di pariwisata. Karena apa? Ya karena dampak pandemi ini. Dan kalian tahu sendiri usia YouTube saya baru 5 bulan ya kan? Mungkin April ini nanti jalan 6 bulan nanti masih tanggal 23 ya. Tapi kalau untuk awal April ini masih usia YouTube saya 5 bulan. Dan 5 bulan ternyata setelah saya upload antusias kalian luar biasa ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Udah 1000 subscriber ya ini yang sudah subscribe saya. Karena ya mungkin kalian juga merasakan imbasnya ya, merasakan dampak, kalian juga jenuh mungkin ya, jenuh merasakan 1 tahun nih kayak ibarat burung dalam sangkar lah ya, kayak di penjara, nggak bisa kemana-mana, mau wisata aja dibatasi atau terus mau kemana-mana juga dibatasi ya. Mungkin disinilah saatnya, timing yang tepat di sini agar kalian nanti kalau misalnya memang benar-benar COVID ini sudah selesai, kalian langsung aja ketik Oki Channel 091. Di situ banyak sekali destinasi tempat-tempat wisata, bukan cuma di Semarang dan Jawa Tengah ya, karena kemarin saya juga udah sampai Bali terus Surabaya, Pekalongan, Tawangmangu, banyak lah. Intinya tunggu aja konten-konten saya selanjutnya untuk wisata ya. Jadi tetap pantengin Oki Channel 091. Jadi seperti itu Mbak Yuni. Kenapa saya memutuskan jadi YouTuber di bidang pariwisata ini, karena saya ingin membangkitkan, ingin menaikkan Iya. perekonomian di Dunia pariwisata wisata, sendiri ya. iya. Karena meskipun saya bukan pelaku wisata, tapi kan di sini saya hobinya travel. Iya, Saya betul. hobinya piknik. Jadi kan kalau misalnya piknik terus lihat tempat wisata kok sepi itu rasanya gimana gitu Iya. loh. Ya toh kasihan gitu loh kok. Ya Allah, wisata kok anyep. Ya, moga-moga si COVID-nya cepat berlalu, Amin, wisata jadi bangkit kembali, Amin. rakyat perekonomian membaik seperti itu Mas. Amin. Pak, boleh nanti keluar kalian. Ini kemana lagi kita Mbak? Ini untuk sementara Kampung Rawa hanya ini, Ya. soalnya kan yang untuk taman terapinya nggak bisa masuk Mas. Oke. Ya. Ini enaknya kita closingan di mana Mbak? Manut sini atau mana? Monggo jenengan yang lebih tahu. Ya, biar nggak terlalu memakan waktu sebenarnya di sini aja. Ya, monggo. Karena spotnya nanti kita di Ya. sana jalan. Ya. Oke, pemirsa, saya sudahi ya. Saya akhiri penelusuran kita di Kampung Rawa, Ambarawa, Rawa Pening, Jawa Tengah ini. Oke, Mbak Yuri, matur suwun sangat. Sama-sama, Sampai mau Mas. dampingi liputan saya di Kampung Rawa ini. Ya. Semoga pandemi lekas berlalu, perekonomian di pariwisata juga segera membaik. Ya. Monggo Mbak Yuri, ada pesan atau apa yang mau disampaikan ke pemirsa lagi? Oke, pemirsa semua pecinta kuliner dan wisata, jangan lupa ya datang ke Kampung Rawa. Insya Allah di sini selain mendapatkan kuliner, kalian semua akan mendapatkan view yang sangat eksotis. Sekali lagi sangat eksotis. Terima kasih. Jadi ini masuknya ke wisata alam ya? Iya betul, Wisata alam. wisata alam. Oke pemirsa, itu tadi pesan dari Mbak Yuri ya, sudah disampaikan. Kalau dari saya, jangan berlama-lama, jangan segan-segan, langsung kalau ada waktu senggang, kalau ada waktu luang, langsung wisata ya ke Ambarawa, Jawa Tengah, yaitu ke Kampung Rawa, Rawa Pening ini sendiri. Oke pemirsa, saya sudahi liputan kita kali ini di Kampung Rawa. Tetap ya, salam hangat @ogilabalap 091. Ojo lali piknik, ben pikiran ora panik. Oke bosku. Terima kasih Pak. Tadi belum ngomong.